Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus pada Bapak Ibu, Saudara kami, Jemaat GPD Ebenezer Duku Pakis dan Jemaat GPD Gelora Rejo, dimanapun saat yang berada, yang sangat dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus menyatakan kasih karunia dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, yang sakit Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, yang lemah Tuhan Yesus berikan kekuatan, dan yang susah Tuhan Yesus memberikan penghiburan dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, saya akan percaya saat ini banyak orang, bahkan kita, menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Baik masalah dalam rumah tangga, masalah dalam perekonomian, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam usaha, dan masalah dalam pendidikan yang senantiasa mengintimidasi dalam kehidupan kita, mempengaruhi iman pengharapan kita. Oleh karena itu, pada saat ini Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi berbagai macam masalah dalam diri kita. Karena bila kita melihat dari sisi yang negatif masalah-masalah di kehidupan kita, itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang mengalami spiritual drop out. Apa itu spiritual drop out? Yaitu sikap yang meragukan keberadaan dan kasih karunia Tuhan Yesus di dalam diri kita dalam menghadapi berbagai macam masalah. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, mari kita melihat dari sisi positif masalah-masalah dalam diri kita. Sebagai dasar renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-18. Saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup, demikian firman Tuhan. Jadi, kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, saat ini Tuhan mengajari dan meminta kita untuk melihat dari sisi positif masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Kenapa kita harus melihat dari sisi positif masalah-masalah dalam diri kita? Hal ini akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Masalah silih berganti dalam diri kita. Bila kita terus melihat dari sisi positifnya, maka kita akan semakin dekat di dalam kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan memberikan kemenangan dalam menghadapi berbagai macam masalah. Dan bila kita melihat dari perspektif yang positif setiap masalah di diri kita, maka akan membuat karakter dalam diri kita semakin rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, dan juga rendah hati di hadapan sesama kita. Puji Tuhan, bila kita melihat dari sudut pandang yang positif masalah dalam diri kita, itu akan membawa diri kita semakin berserah, semakin mengandalkan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk membimbing kita, melindungi kita, dan memberikan kekuatan kita untuk bisa menjalani dan melampaui masalah dalam diri kita menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Bila kita terus melihat dari sisi positif masalah-masalah dalam diri kita, itu akan membuat kita akan semakin tenang, dan kita bisa fokus untuk mendapatkan solusi dari setiap masalah yang ada di diri kita. Puji Tuhan. Dan tidak kalah penting pula, bila kita terus melihat dari perspektif yang positif setiap masalah yang ada dalam diri kita, maka akan meningkatkan pengalaman kita, meningkatkan keterampilan kita, dan juga meningkatkan hikmat dalam diri kita untuk menghadapi, menjalani berbagai macam masalah dalam diri kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, saat ini masalah apapun yang Bapak Ibu Saudara kami hadapi dan saya hadapi, mari kita minta tuntunan kuasa Tuhan supaya kita bisa melihat dan merasakan dari sisi positif setiap masalah di kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-17,
di dalam bahasa Indonesia masa kini saya akan bacakan. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Puji Tuhan. Mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya memberikan kekuatan kita, memberikan perlindungan kita, dan memberikan pertolongan kita untuk bisa menjalani dan melampaui berbagai macam masalah dalam diri kita. Mari kita satukan hati kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah memberikan rema kehidupan kami untuk senantiasa melihat, merasakan, dan melakukan dari sisi positif setiap masalah yang Tuhan izinkan kami hadapi ya Bapa. Bimbinglah kami ya Tuhan, tuntunlah kami, lindungilah kami, dan tolonglah kami supaya kami semakin kuat dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjalani dan melampaui setiap masalah-masalah dalam diri kami, supaya iman kami semakin bertumbuh, pengharapan kami semakin bertumbuh, dan bisa merubah karakter kami semakin merendahkan hati dalam hadirat-Mu dan juga dalam sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Bapa. Kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini yang memberikan kekuatan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tetap bersyukur karena Tuhan Yesus memberkati, melindungi, dan menolong dari kehidupan kita. Immanuel.